Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah nama Babel bagi Hananya, Misael, dan Azaria, tiga pemuda Israel dari suku Yehuda yang bersama dengan Daniel. Mereka termasuk di antara orang-orang muda pilihan yang diangkut ke Babel, ketika Raja Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem. Mereka dilatih di istana Raja Babel, dan diberi posisi penting dalam pemerintahan karena hikmat dan keunggulan mereka. Meski hidup di tengah budaya yang asing dan penuh tekanan, mereka tetap memegang teguh iman kepada Allah Israel. Keberanian dan integritas mereka diuji, ketika diperintahkan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kisah dalam Daniel 3 ayat 1-30 ini memiliki pesan yang menarik bagi kita mengawali tahun yang baru ini. Pertama, memasuki tahun baru dengan identitas sebagai anak Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan tegas menunjukkan siapa mereka melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Di ayat ke-15-16 menggambarkan, bagaimana mereka dengan tegas menyatakan identitas mereka dan tetap setia kepada Tuhan bangsa Israel, dengan menolak permintaan raja untuk menyembah patung buatan raja. Sebagai orang percaya, kita melangkah di tahun baru ini, dengan mengingat bahwa identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah. Hidup kita harus mencerminkan pengenalan yang sungguh kepadanya. Yang kedua, menyadari penyertaan Tuhan dalam setiap fase kehidupan. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego menolak menyembah patung emas, Raja Nebukadnezar mengancam akan melemparkan mereka ke perapian. Di ayat 17 menyebutkan bagaimana ucapan iman mereka, bahwa mereka percaya Tuhan akan melepaskan mereka dari perapian. Namun apa jawaban Tuhan? Ternyata bukan meniadakan api, melainkan menyertai mereka di dalam perapian. Hal ini mengingatkan kita, hidup orang percaya tidak pernah akan lepas dari persoalan. Dan ketika kita berdoa, terkadang jawaban Tuhan tidak selalu berupa meniadakan masalah kita, tetapi terkadang Tuhan mengizinkan kita melewati permasalahan tersebut. Dengan kekuatan dan penyertaan yang datang dari Tuhan, kita dituntun dan disertai saat melewati fase demi fase pencobaan dalam hidup ini. Sehingga saat kita berhasil melalui persoalan tersebut, kita akan melihat betapa besar penyertaan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Yang ketiga adalah iman dan integritas yang tidak tergoyahkan. Kata-kata mereka di ayat 18 sangatlah kuat, seandainya pun Allah tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah ilah lain. Ayat ini menjadi gambaran mengenai inilah iman yang teguh, integritas yang tidak dijual demi keselamatan, kedudukan, atau keuntungan duniawi. Dalam perjalanan hidup kita, godaan untuk berkompromi akan datang. Namun, sebagai orang percaya, kita harus tetap menjadikan Tuhan yang utama, apapun risikonya. Saat kita memasuki tahun baru ini, mari belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hidup dengan integritas, mengenal Tuhan dengan sungguh, dan percaya pada penyertaannya di tengah api pencobaan. Percayalah, ketika kita setia, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita.